saya mau menunjukkan bagaimana cara untuk upload file di e-learning. Nah, mungkin beberapa udah bisa ya, tapi ada beberapa juga yang mungkin masih belajar seperti saya juga. Nah, caranya adalah yang pertama, kita aktifkan dulu mode ubah. Jadi kan ini awalnya masih belum saya aktifkan ya. Nah, kita aktifkan dulu mode ubah karena ini sudah saya ganti jadi bahasa Indonesia biar lebih mudah. Ini hidupkan mode ubah. Kalau di Inggrisnya kalau nggak salah turn editing on kalau nggak salah. Ini dihidupkan dulu. Terus setelah itu baru kita isi materi-materi di pertemuan. Ini kan sebenarnya awalnya topik ya, terus saya edit. Kalau mau ngedit tinggal klik yang pena ini, kita ganti apa gitu, terus di enter. Misalnya mau upload file di pertemuan 2, berarti kan kita harus nambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, kita mau nambahin apa? Misalnya, kita mau nambahin file ya. Kalau mau nambahin file, berarti kita ke ini. Terserah mau ditambahin buku atau file atau apa, tapi lebih baik file. Kalau buku nanti terlalu berat, e-learningnya jadi berat juga diakses. Kemudian tambah. Nah, misalnya kita kasih nama modul 2 gitu misalnya. Modul pertemuan 2. Deskripsi bisa dikasih, bisa enggak. Pokoknya yang ada tandanya merah ini wajib diisi ya. Kalau selain itu enggak diisi, enggak apa-apa. Terus kita ke ini. Telusuri, cari filenya di mana. Ini deh. Kita upload. Nah, ini udah ada kan di sini. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini nanti, di sini akan tampil ini. Modul 2. Terus selanjutnya misalnya kita mau video, misalnya video pembelajaran. Kalau saya itu lebih nyaman pakai yang URL langsung. Jadi mahasiswa langsung klik itu langsung ke YouTube ya, karena saya pakai YouTube. Misalnya ini video pembelajaran 2 gitu misalnya. Nah, ini kita tinggal copy paste URL-nya di sini. Jadi misalnya saya mau, jadi nggak cuma youtube.com tapi harus ada TTPS-nya. Misalnya ini gitu ya. Terus bisa simpan dan kembali ke kursus. Nah, udah jadi. Oke, itu untuk upload materi. Saya mau buat banner atau sampul dari mata kuliah kita, biar tampilannya seperti ini ya. Bentar, masih load gambarnya. Loading. Nah, ini biar tampilannya seperti ini, jadi nggak cuma kayak gini toh. Gimana caranya?
kita langsung ke mata kuliahnya, karena ini mata kuliah untuk latihan ya. Pertama-tama, teman-teman harus punya sampel gambar formatnya JPG, jangan JPEG. Kalau JPEG nggak bisa, jadi bisanya cuma JPG. Dan itu dibuat ukurannya seperti ukuran sampel Facebook bisa. Kalau ukuran seperti kartu nama, kalau kita buat tulisannya terlalu ke bawah nanti dia nggak tampil ya. Jadi kita buat seukuran sampel Facebook. Kalau teman-teman bisa kadang membuat sampel kalau punya Facebook sih. Terus saya buatnya di Canva kalau untuk edit sampel itu tadi. Misalnya ini saya mau kasih sampelnya di depan, kita klik ubah pengaturan atau edit course. Kemudian seret ke bawah, nanti di sini ada ini ya, masih loading ya. Nih, file ringkasan kursus, kita upload foto sampelnya di sini. Misalnya karena ini saya yang mata kuliah ini enggak saya mampu ya, jadi ini saya nggak buat sampelnya. Saya pakai sampel yang semalam saya buat aja. Ini sampel matematika ekonomi, tapi saya gunakan untuk mata kuliah ini karena cuma latihan. Dan kita upload. Setelah diupload, dia akan muncul di sini kalau sudah. Terus kita simpan dan tampilkan. Nah, kalau sudah kita cek udah terpasang atau belum di dashboard-nya kita. Udah apa belum? Kita lihat dulu. Nah, udah tampil ya, ini meskipun namanya statistik tapi bannernya matematika ekonomi karena saya nggak buat yang statistik. Ini cuma untuk latihan aja teman-teman biar juga tampilannya lebih bagus. Nah, untuk banner cuma kayak gitu ya, jadi sederhana sekali. Nah, selanjutnya kita mau buat presensi. Kalau presensi itu kita buat ruang tersendiri, misalnya tambah topik, satu topik khusus untuk presensi. Ini tambah satu aja karena kita cuma butuh ruang satu untuk presensi. Nah, selanjutnya di sini muncul topik 17. Terus kita edit dulu. Jadi cara ngedit nama topik itu ini diklik aja. Terus misalnya kita kasih nama presensi. Terus di enter. Nah, kan ini dia di bawah ya. Biar dia muncul di atas, ini kita seret aja ke atas. Jadi mahasiswa nggak nyari ke bawah gitu, nanti lebih mudah kalau tampilnya di awal. Kita taruh di sebelum pertemuan 1. Di mana ya, bentar. Nah, ini di sini misalnya kita taruh di sini ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Terus ini, karena kita mau buat presensi berarti attendance. Kita tambahkan. Nah, yang pertama kita ganti dulu namanya, misalnya ini presensi kelas apa gitu, misalnya kelas ISA gitu. Karena ini cuma mata kuliah yang kita gunakan ketika latihan e-learning kemarin ya di fakultas. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah itu kita klik ini diklik ya. Ini diklik.
Nah, pertama yang kita isi adalah add session. Add sessionnya. Nah, kita misalnya mau mulai kuliahnya kapan gitu, tanggalnya terserah tanggal berapa. Misalnya saya mulai dari tanggal ini ya, 15 Agustus 2020. Dari misalnya jamnya kelas ESA misalnya jam berapa ya? 8, jam 7 deh. Jam 7 sampai 8.40. Nah, kemudian ini ada, yang penting ini ada multiple session. Multiple session ini, biar kita itu nggak ngulang-ngulang bikin presensi gitu loh. Jadi misalnya 15 itu hari ini tuh hari apa? Jumat ya? Sabtu. Kita klik ini dulu, di repeat. Terus kita klik hari Sabtu, repeatnya, ngulangnya setiap hari Sabtu. Di repeat berapa kali? 1 minggu ya. 1 minggu berarti sampai kapan? Misalnya perkuliahan kita itu sampai Desember misalnya. 2 Desember. Jadi nanti dia akan membuat presensi sebanyak beberapa pertemuan sampai tanggal sebelum 2 Desember. Kemudian ini student recording, ini di allow aja. Kemudian ini kita disable, terus kita kasih kunci. Misalnya kuncinya, kunci agar nanti ketika mau presensi itu mahasiswa ini ya nggak dimasuki oleh mahasiswa lain gitu loh. Misalnya ini ESA 1 gitu. 1, 2, 3 misalnya. Terus add aja. Nah, kalau udah add, nanti di bagian session akan muncul 16 presensi ya. Ini ya, jadi nih ada dari tanggal 15 sampai tanggal 28 November. Jadi sebelum tanggal 2 Desember tadi ada 16 pertemuan. Kemudian setelah dari add session, kita sekarang ke status set. Nah, di sini ada otomatis dari Moodle-nya itu ada present, late, excuse, dan absent ya. Ini saya ganti manual biar mereka itu enggak bingung. Ini hadir misalnya. Terus ini misalnya sakit, saya ganti gitu. Terus misalnya ini izin. Ini alpha. Berarti ini kita ganti S, ini I, ini A ya. Kemudian poinnya 2110, dibiarkan seperti itu. Nah, available per student untuk hadir itu misalnya kita atur, kita anggap hadir ketika mereka mengikuti 15 menit pertama setelah perkuliahannya mulai. Kemudian untuk sakit misalnya 30 menit, Jin juga gitu. Kalau alpha misalnya dia nggak masuk e-learning selama 45 menit. Jadi gini itu nanti ketika setelah 15 menit perkuliahan dimulai, mereka itu nggak bisa tombol hadirnya itu nanti nggak muncul ya. Jadi nanti tinggal sakit, izin sama alpha. Terus nanti setelah 30 menit selesai, tombolnya sakit, izin itu sudah hilang. Jadi tinggal alpha. Jadi nanti otomatis mahasiswa yang nggak mengikuti perkuliahan 30 menit pertama itu akan dianggap tidak hadir seperti itu. Jadi ini terserah teman-teman mau ngaturnya gimana. Kalau saya atur seperti ini. Kemudian ini kita klik aja. Kemudian diupdate. Udah. Nah, udah muncul seperti ini. Kalau sudah selesai. Ini sudah selesai ya. Kita lihat di sini. Di session-nya kita mau menampilkan session-nya ya, maaf. Di session-nya misalnya itu bisa kita tampilkan semua, bisa kita tampilkan per bulan,
atau per minggu atau per hari, tergantung kita. Ini kalau saya tampilkan per bulan, dia hanya tampil 3 presensi ya. Itu aja untuk membuat presensinya. Karena saya juga ini masih coba-coba, semoga apa yang saya lakukan ini benar dan bisa dipakai. Karena saya juga belum ini sih, cuma belajarnya mandiri aja, nggak ini. Karena yang kemarin kan saya nggak mengikuti dari selesai dan di modul juga nggak ada, dan saya cuma otak-atik di sini aja gitu. Itu ya untuk tutorial yang sangat belum mumpuni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.